Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mubdi Mulki Muhtar, NIM 19310411102, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan dan prinsip tes, pengukuran, dan evaluasi. Langsung saja, yang pertama itu adalah pengertian tes. Dari beberapa para ahli yaitu Cronbachs, yaitu mengemukakan tes adalah suatu proses yang sistematis untuk mengobservasi tingkah laku seseorang yang dideskripsikan dengan menggunakan skala berupa angka atau sistem dengan kategori tertentu. Dan Brown FG pada tahun 1970 mengemukakan tes adalah suatu proses yang sistematis untuk mengobservasi tingkah laku dalam suatu sampel atau individu. Johnson dan Nelson menyatakan bahwa tes adalah suatu bentuk pertanyaan atau pengukuran yang digunakan untuk menilai pengetahuan dan kemampuan usaha fisik. Dan Kirkendall mengemukakan tes adalah instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang individu atau objek berdasarkan pendapat di depan, maka dapat dikatakan bahwa tes merupakan instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi berupa pengetahuan, keterampilan seseorang. Berdasarkan jenis-jenis tes, yaitu dapat berupa tes tulis, tes lisan, dan tes keterampilan. Yang kedua itu ada pengertian pengukuran, yang dimana ada para ahli yang mengemukakan, yaitu Edwin dan Brown pada tahun 1957, yaitu pengukuran sebagai proses penentuan tingkat kuantitas dari sesuatu. Sedangkan Johnson dan Nelson dari tahun 1974 mengemukakan bahwa pengukuran bertujuan untuk membantu proses evaluasi dengan menggunakan berbagai teknik dan alat untuk mengumpulkan data. Matthews menyatakan pengukuran merupakan bagian dari evaluasi. Melalui prosedur kuantitatif dengan menggunakan instrumen tertentu. Menurut Verdacci, pengukuran merupakan aspek kuantitatif untuk menentukan informasi tentang sikap atau perlengkapan secara tepat. Kirkendall mengungkapkan yaitu pengukuran adalah proses pengumpulan informasi. Ari Kunto pada tahun 1991 membedakan antara mengukur, menilai, dan mengevaluasi, yaitu yang dimana mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran yang pengukuran itu bersifat kuantitatif. Menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik ataupun buruk. Penilaian bersifat kualitatif. Yang ketiga itu ada pengertian dari evaluasi, di mana Edwin dan Brown pada tahun 1957 mengemukakan evaluasi adalah suatu proses menentukan nilai atau harga diri sesuatu. Johnson dan Nelson 1974 menyatakan bahwa evaluasi itu lebih penting dari pengukuran. Evaluasi berguna sebagai dasar untuk menilai berdasarkan data yang dikumpulkan melalui proses pengukuran. Matthews pada 1978 menyatakan evaluasi mencakup pengambilan keputusan penaksiran, penilaian, dan implementasi terhadap proses pendidikan secara keseluruhan. Menurut Verdacci, 1980, evaluasi merupakan proses yang sistematis untuk meningkatkan tingkat tercapainya suatu tujuan. Sedangkan evaluasi menurut Kirkendall, yaitu evaluasi adalah suatu proses penentuan nilai atau pengumpulan data yang memiliki makna. Dan selanjutnya itu ada tujuan tes, pengukuran, evaluasi, yang dimana yang pertama, penentuan status siswa, yaitu pengukuran dan evaluasi dapat digunakan untuk menentukan status kemajuan atau prestasi siswa. Hasil dari pengukuran dan evaluasi ini dapat digunakan untuk menempatkan siswa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk promosi dari suatu kelas ke kelas yang lebih tinggi atau menaikkan siswa ke tingkat yang berikutnya. Yang kedua itu ada pengelompokan siswa, yaitu dapat digunakan untuk mengetahui apakah kelompok tersebut homogen atau heterogen dari beberapa sifat atau kemampuan yang dimiliki.
Pengelompokan dapat didasarkan pada macam-macam alasan, dan pengelompokan tersebut dapat didasarkan pada tingkat usia, kondisi kesehatan, struktur tubuh, yaitu yang dimana ada tinggi dan berat badan, keterampilan, jenis kelamin, minat, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada seleksi. Itu digunakan untuk menyeleksi siswa dari suatu kelompok. Dalam kegiatan ini, yang berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan jasmani, biasa dilakukan menyeleksi anggota tim olahraga yang mewakili kelas ataupun sekolah. Seleksi siswa ini melibatkan kemampuan fisik dan emosional. Yang keempat itu ada diagnostik dan bimbingan. Pengukuran dan evaluasi ini dapat kita gunakan sebagai bahan diagnostik untuk mengetahui kelemahan-kelemahan berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi ataupun perbaikan, yaitu biasa disebut remedial yang dilakukan. Dari hasil diagnosis ini, kegiatan bimbingan dilakukan untuk membantu siswa yang kesusahan. Untuk pendidikan jasmani, bimbingan diberikan sesuai dengan kelemahan-kelemahan siswa yang dimiliki. Namun untuk yang memiliki kelebihan tidak perlu dilalui oleh bimbingan. Yang kelima itu adalah motivasi. Hasil tes yang diumumkan pada mahasiswa atau siswa diharapkan akan mendapat membangkitkan motivasi mahasiswa atau siswa untuk berprestasi lebih baik. Dengan mengetahui hasil yang dicapai, mahasiswa yang memperoleh nilai rendah diharapkan akan lebih memacu diri untuk memperoleh nilai yang lebih tinggi. Pada hal ini, dosen maupun guru harus memotivasi mahasiswa atau siswa yang mendapatkan nilai-nilai rendah dengan motivasi yang sangat terbaik, sehingga mahasiswa itu berubah pola pikirannya. Dan yang keenam, yaitu mempertahankan standar, yaitu yang berguna untuk mempertahankan standar penampilan yang diharapkan mahasiswa. Pengukuran dan evaluasi tidak hanya sekedar digunakan untuk menilai mahasiswa, tetapi dapat juga untuk melihat sampai sejauh mana keberhasilan pengajaran telah tercapai. Yang ketujuh, yaitu melengkapi pengalaman pendidikan. Ya, ini berguna bagi dosen dan mahasiswa untuk melakukan perbaikan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dosen dapat belajar tentang dirinya dan kegiatan pembelajaran yang dia lakukan. Dengan demikian, dosen tidak hanya mempelajari tentang mahasiswa saja, melainkan juga dapat menemukan informasi yang berguna bagi dirinya sendiri maupun bagi mahasiswa-mahasiswanya. Pengalaman yang diperoleh tersebut penting sekali artinya untuk melengkapi pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya. Pengalaman tersebut dapat berupa ketepatan penggunaan metode mengajar atau aktivitas lain yang berguna bagi mahasiswa ke depan. Yang selanjutnya itu ada prinsip tes pengukuran dan evaluasi, yang dimana yaitu yang pertama, program pengukuran dan evaluasi sesuai dengan filsafat hidup dan pendidikan. Prinsip ini tidak boleh bertentangan dengan filsafat hidup yang dianut dan berlaku pada masyarakat tertentu. Pengukuran dan evaluasi yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan harus selaras dengan Pancasila. Yang kedua itu pengukuran harus dilakukan secara objektif, yaitu yang dimana objektif ini mulai diberlakukan sebelum suatu tes dilaksanakan, yaitu pada saat merencanakan sebuah evaluasi, seorang guru pendidikan jasmani dalam memberikan nilai harus objektif. Nilai yang diberikan kepada siswa harus didasarkan pada data-data yang diperoleh hasil pengukuran sesuai dengan kondisi siswa. Kayak misalnya siswa tersebut itu lemah, maka tidak boleh menyamakan dengan siswa yang lebih unggul atau tidak lemah. Ini yang ketiga, evaluasi dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah proses belajar mengajar. Evaluasi atau prinsip ini berlangsungnya yaitu pada proses belajar dan mengajar yang dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki siswa. Hasil evaluasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program ataupun metode penyampaian, serta berguna untuk melakukan pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan yang dimiliki, yaitu siswa akan menjadi setara dengan yang lainnya dan dikumpulkan berdasarkan kemampuannya.
Yang keempat itu ada prinsip kontinuitas, yaitu yang dimana prinsip ini yaitu evaluasi dan pengukuran harus dilaksanakan secara terus-menerus selama proses belajar mengajar yang berlangsung. Hal ini karena pada dasarnya evaluasi mulai dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung. Prinsip kontinuitas dalam evaluasi akan memberikan data yang tepat sebenarnya tentang kemampuan siswa yang nantinya akan membantu dalam menentukan nilai-nilai siswa. Kelima itu ada prinsip menyeluruh, yaitu komprehensif. Yaitu prinsip ini dalam memberikan evaluasi. Aspek-aspek yang penting yang ada harus tercakup secara keseluruhan. Dan bidang pendidikan, aspek-aspek tersebut itu meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan demikian, ketiga aspek tersebut harus menjadi pertimbangan bagi seseorang guru dalam melakukan evaluasi. Komprehensif dapat diterjemahkan sebagai keseluruhan komponen penting dalam pengajaran, harus masuk dalam evaluasi. Yang keenam, pengukuran dan evaluasi yang dipimpin dan dikelola oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Seorang guru harus menguasai materi yang akan diajarkannya dengan baik dan dapat melakukan evaluasi terhadap bahan pengajaran yang diberikan dengan benar. Kemampuan ini diperlukan agar pengajaran pendidikan jasmani benar-benar dapat dilakukan secara efektif dan dapat dihindari kesalahan-kesalahan yang diakibatkan karena kekurangan mampu dari guru sebagai pengelola. Yaitu, maksud dari prinsip ini, guru-guru di sini diwajibkan untuk profesionalitas dalam materi-materi yang akan diajarkan, terutama dalam olahraga. Karena apabila dia tidak profesional, itu akan menyebabkan sebuah cedera kepada siswa-siswanya. Dan yang ketujuh, hasil dari pengukuran dan evaluasi yang harus diinterpretasikan untuk semua individu tentang aspek sosial, mental, fisik, dan psikologisnya. Seseorang guru apabila menemukan siswa yang berpenampilan jelek pada saat melakukan tes, yaitu tidak seperti biasanya, maka guru harus berhati-hati dan segera berusaha untuk menemukan penyebabnya. Jika penyebabnya telah ditemukan, guru harus membantunya sepanjang hal tersebut memungkinkan. Jika salah satu penyebab utamanya adalah kondisi 12 evaluasi dalam pendidikan jasmani dan olahraga fisik, maka seorang guru dapat melakukan terapi dengan cara memberikan program tertentu yang tepat sesuai dengan kondisi siswa. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun kola ma yaskurun. Ashabul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.